Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita berharap bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, salah seorang filsuf Inggris, Francis Bacon, pernah mengatakan bahwa kualitas hidup manusia bukan ditentukan berapa lama dia hidup, tetapi ditentukan untuk apa dia hidup. Bukan diukur dengan berapa banyak umurnya, tetapi apa yang dilakukan sepanjang umurnya. Ini berarti hidup itu harus berarti, itulah kualitas. Karena itu hidup harus dimaknai dan mempunyai arti. Hal ini sebenarnya sudah dari awal diberitahukan melalui Nabi Mika ketika Tuhan berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan penuh rendah hati di hadapan Allahmu." Mika 6 ayat 8. Saudara-saudara, inilah ajakan yang sangat indah dari Tuhan yang pada dasarnya tidak begitu sulit. Melalui Nabi Mika yang mengarahkan pemahaman tentang bagaimana hidup di hadapan Allah. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu terlihat bagaimana hidup bersama dengan manusia. Percaya kepada Tuhan itu merupakan kunci utama. Namun bagaimana melakukannya harus terlihat dengan bagaimana membangun relasi dengan sesama manusia. Itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena itu hidup yang baik adalah bagaimana memperlakukan sesama atau saudaranya. Saudara-saudara, bagaimana kita memahami yang baik menurut renungan kita hari ini? Yang pertama disebut berlaku adil, yaitu menghargai setiap orang sama seperti dirinya sendiri tanpa dibedakan kelas-kelas sosial. Apakah dia kaya atau miskin, hebat atau tidak. Orang yang adil adalah orang yang tidak tersinggung ketika orang tidak menghargainya, tetapi dia akan marah besar ketika ada ketidakadilan terjadi pada orang lain. Yang kedua yaitu mencintai kesetiaan. Kesetiaan pada semua aspek kehidupan. Setia berarti dipercaya, tidak ada tipu muslihat, bertanggung jawab, menepati janji. Kemudian kesetiaan adalah menyangkut tidak angin-anginan, tetapi terus-menerus, tidak melihat situasi dan jauh dari kepura-puraan. Yang ketiga yaitu hidup dengan rendah hati. Rendah hati berarti hatinya baik, yang keluar dari pemahaman belum apa-apa. Karena itu ada keinginan untuk melakukan yang terbaik. Godaan yang paling besar dalam kehidupan adalah perasaan yang lebih dari orang lain. Lebih hebat, lebih pintar, lebih utama, lebih berharga. Akhirnya menjadi sombong dan angkuh. Sikap sombong akan merusak diri sendiri dan menjauhkan dari sesama. Sebab ketika dia tidak dihargai, akan memunculkan kekecewaan yang pada akhirnya akan mempersalahkan orang lain. Saudara-saudara, berkaca kepada Yesus, bagaimana memperlakukan setiap orang tanpa membedakan status sosialnya. Apakah dia seorang berdosa atau dia seorang penjahat dan bahkan seorang pelacur sekalipun, tetap Yesus lihat sebagai manusia. Yesus melihat segala sesuatu dengan hati yang baik. Dengan demikian dia memperlakukannya dengan baik. Karena keluar dari hati yang baik, maka semua apa yang dilakukannya adalah selalu memberi sukacita, kebahagiaan. Ketika bertemu dengan orang lapar, dia beri makan. Ketika bertemu dengan orang berdosa, dia ampuni. Dan ketika bertemu dengan orang sakit, disembuhkan. Bahkan ketika bersama-sama dengan orang menderita, dia memberi hiburan, pengharapan, dan menjadi kebutuhan utama.
Dengan demikian jelas bahwa Allah hanya menginginkan dan menuntut dari orang-orang percaya agar hidupnya penuh kasih, kesetiaan, dan rendah hati. Sebab itulah ciri yang harus ditampilkan setiap orang. Ibadah dan penyembahan tidaklah berarti tanpa tindakan. Sebagaimana kata Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin.